bagaimana supaya generasi-generasi lama kira kita semuanya bergandengan tangan untuk mari bisa membangun peradaban, terutama dalam akhirnya secara umum. Ilmu itu, kata Nabi, bersumber dari lisan yang gemar membaca dan akal yang gemar berpikir dan merenung. Maka para ahli mencoba menelaah 47 pasal Piagam Madinah itu. Intinya cuma 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Manda di mana saja berada, kali ini kita kedatangan tamu yang mulia Dr. Haji Malik Usman. Mudah-mudahan kehadiran beliau dalam acara bincang santai untuk sahabat Manda di mana saja berada, kiranya membawa nuansa baru di keluarga besar Mandua Flores Timur. Untuk itu kami perkenalkan tamu kita kali ini dalam acara bincang santai Manda dengan host Dr. Anus Ibrahim Erdasi. Baik, untuk perkenalan diri dari narasumber, kami mulai dengan berikan kesempatan kepada Al-Mukarram untuk menyampaikan jati diri sekaligus kronologis pekerjaan yang selama ini, sehingga mungkin memberikan informasi kepada sahabat Manda di mana saja untuk bisa mengetahui Al-Mukarram dari dekat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama kali saya pribadi menyampaikan sebuah apresiasi penghargaan atas lembaga Manda ini, Mandua Flores Timur, memberi kesempatan menghadirkan saya di madrasah ini untuk bincang-bincang terkait dengan tentu beberapa hal dengan dinamika peradaban. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap Abdul Malik Usman. Kelahiran Lamakera tahun 1960. Pendidikan sejak dari Lamakera yaitu Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ke pendidikan guru agama 4 tahun dan melanjutkan 6 tahunnya di Kota Kupang. Selepas pendidikan SLTA di Kupang, kemudian istirahat mengabdi sebagai guru di
wilayah Adonara, mulai dari Waiwerang, Lamahala hingga ke pedalaman atau kampung-kampung Muslim yang ada di suku Tokan dan sering juga ke Witihama dan sekitar. Pada tahun 1981, bulan Juni, saya berangkat ke Surabaya, selanjutnya ke Yogyakarta, dan mendaftar untuk calon mahasiswa peserta ujian masuk di kampus IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian diterima dan kuliah sampai tingkat sarjana muda. Selanjutnya 1 tahun saya nganggur karena ada sinyal saya akan memperoleh kesempatan untuk studi lanjut di Timur Tengah atas upaya Bapak Muhammad Nasir selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah yang bermarkas di Indonesia, di Jakarta. Namun karena situasi Timur Tengah yang tidak kondusif pada saat itu, rencana untuk studi lanjut akhirnya batal. Dan sejumlah mahasiswa senior yang ada di Timur Tengah, termasuk di Saudi, itu akhirnya harus segera menyelesaikan tugas akhirnya agar segera pulang ke tanah air. Sehingga saya akhirnya tidak jadi berangkat. Tahun berikutnya saya harus mendaftar untuk studi doktoral zaman itu di kampus yang sama, IAIN Sunan Kalijaga. Saya di Fakultas Dakwah, tetapi merangkap kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Cuma tidak punya ijazah Usuluddin. Hanya dibolehkan belajar, boleh ikut kuliah, dan lain-lain. Jasanya jasa Fakultas Dakwah. Ilmunya yang saya peroleh. Ya. Selepas dari situ, saya kemudian mengajar di Departemen Filsafat Agama, Fakultas Filsafat, mulai tahun 91. Menjadi asisten Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, MA, selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada masa itu, dan Ketua Komisi Fatwa OKI. Ya, karena sibuk, sehingga saya didelegasikan untuk mengajar mata kuliah yang beliau ampuh di filsafat maupun di fakultas di luar filsafat, khususnya mata kuliah pendidikan agama Islam 1 dan agama Islam 2. Kemudian tahun 97 saya melanjutkan pendidikan ke pascasarjana untuk prodi Magister Islamic Studies. Ya, kemudian sampai selesai, ya lalu diangkat menjadi PNS. PNS tahun berapa terus? Tahun 1998-99 pas reformasi. Jadi seleksi jadi CPNS, terutama Litsus dan lain-lain, itu sangat-sangat ketat. Karena waktu itu memang puncak Orde Baru, ya ketegangan politik juga sudah mulai terasa dan lain-lain, sehingga
ya ada muncul kecurigaan, itu satu hal yang wajar, dan saya salah satu yang memang amat sangat dicurigai saat itu sebagai putra berasal dari bumi Flores Timur Lamaholot yang muslim. Sangat dicurigai. Karena pihak-pihak tertentu yang punya otoritas, punya data terkait sejumlah peristiwa yang itu pelakunya adalah orang-orang Islam yang berasal dari Flores Timur. Di antaranya adalah kasus komando jihad. Kalau bicara komando jihad di Jawa, salah satu juru bicara dan otaknya adalah paman saya Abdullah Umar dari Lamahal. Ya, Abdullah Umar dari Lamahal. Ya, yang sudah selesai dan eksekusinya tahun 86. Eksekusi mati. Nah, itu ada di disertasinya Dr. Bushro Muqaddas. Tebal ya, seperti ini. Ya, dan saya punya disertasi. Itu lengkap sekali. Kronologinya dan lain itu lengkap sekali. Dan peristiwa yang kedua adalah tragedi Tanjung Priok tahun 1984. Salah satu aktor intelektual dan juru bicara untuk menarik simpati massa adalah kakak saya, Muhammad Syarifin Maloko. Dua pelaku sejarah ini memang berasal dari Flores Timur, satu Lamahala dan satu Lamakera. Karena itu penelitian khusus namanya Litsus oleh BIN dan lembaga terkait itu sangat ketat pada saat itu. Dan alhamdulillah seketat apapun, memang saya tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya memang terlibat sebagai aktivis, tapi bukan yang seperti itu. Nah, saya murni sebagai aktivis mahasiswa yang lebih konsen pada pengembangan akademis. Ya. Seperti di HMI, di IMM, dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang kemudian akhirnya saya jadi PNS dan ditempatkan di Fakultas Filsafat di Departemen Filsafat Agama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekaligus saya diserahi sebagai imam Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada sampai dengan hari ini. Nah, itu sedikit riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan aktivitas di luar dari itu banyak sekali. Tentu salah satunya adalah sebagai mubalik, sehingga bisa melanglang buana kemana-mana untuk memberi pencerahan terhadap umat. Di samping sebagai qori, ya melatih, sekaligus juga diberi kesempatan oleh Profesor Agil Hussein Al-Munawar, mantan Menteri Agama, untuk menjadi salah satu anggota Dewan Hakim MTQ Nasional Perguruan Tinggi se-Indonesia sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, ternyata bintang tamu kita kali ini punya debut karir di dunia pendidikan, mulai dari waktu pendidikan ya, sebelum ke Jawa masih di NTT sudah berkarya dari bangku di dunia pendidikan. Baik, kita kembali ke tema kita pada bincang santai kali ini adalah bangkit bersama membangun peradaban. Tentunya peradaban yang kita harapkan dalam skala umum, ya Lamakera dalam skala umum, dan
ya Mandua Frostimus secara khusus. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pandangan bagaimana ini kita kalau bangkit bersama, ya kader-kader lama kira generasi sekarang ini banyak dan yang gairah untuk mau memiliki lama kira itu, ya itu mungkin ya kita masih pertanyakan sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana supaya generasi-generasi lama kira kita semuanya bergandengan tangan untuk mari bisa membangun peradaban, terutama dalam akhirnya secara umum. Silakan Pak. Ya, saya kira para ahli ya, lebih-lebih sejarawan itu mengatakan bahwa bicara peradaban itu harus memiliki sejumlah pilar peradaban. Ibarat membangun gedung, itu perlu ada tiang pencakarnya, itu pilar. Ya. Nah, kalau merujuk kepada sejarah Nabi, ketika Baginda mulai membangun Yathrib dan beralih nama menjadi Madinatul Rasul, Prophetopolis, kota Rasul, atau Madinah Al-Munawwar. Ini dibangun Nabi sebagai sebuah peradaban, ya, dari 3 pilar utama. Yang pertama itu adalah pilar agama. Agama garis miring kekuatan spiritualitas. Iman pada periode Mekah dan ubudiyah pada periode Madinah. Itu satu kesatuan. Ya. Kita sebut dengan pilar spiritualitas agama. Maka Nurholis Majid misalnya mengatakan bahwa kata peradaban dalam hal ini adalah Madinah. Kata Madinah itu sendiri, itu di dalamnya ada unsur din. Madinah sebagai peradaban, ada unsur din di dalam kata Madinah. Din itu adalah agama garis miring spiritualitas sebagai pilar peradaban. Nah, jadi pertama itu pilar agama. Jadi kalau kita ingin Lama Kera ini yang pernah punya investasi sejarah terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat dan peradaban masa lalu, maka untuk ke depan kita harus memperkuat fondasi agama, spiritualitas. Nah, itu saya kira itu perkuatnya. Tentang ini barangkali untuk kegiatan praktis, ya bolehlah masjid, musola. Tetapi ilmu tentang spiritualitas itu dari madrasah, dari sekolah. Itu tidak bisa tidak. Ya, berangkatnya dari sini. Jadi itu pilar pertama.
Makanya cerita kisah bahwa di Madinah itu, kalau sudah urusan iman, sudah urusan ibadah, sudah urusan spiritual, itu orang berebut ingin berada di saf terdepan. Coba itu. Semangat waktu itu. Oh iya, ingin berada di saf terdepan. Bahkan Sayyidina Umar sendiri pernah memberi sanksi bagi dirinya sendiri. Hanya karena dia terlambat hadir di Masjid Madinah, sholat bersama Nabi sebagai makmum, tapi dia tertinggal bacaan Nabi di surah Al-Fatihah. Itu saja dia memberi sanksi bagi dirinya untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Dia tebus itu. Tinggalan surat Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah. Itu kenapa? Karena dia memburu momentum bersama Nabi dalam kaitan dengan spiritualitas. Jadi kalau mau lama kira itu atau manalah yang ingin terdepan terus, ya kita lihat bagaimana pilar spiritualitas, pilar agama. Ya alhamdulillah, saya boleh mengatakan begitu, beberapa tahun belakangan ini. Itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Walaupun itu baru secara zahir yang kita lihat. Dengan bagaimana animo masyarakat untuk ke tempat ibadah seperti masjid dan musola. Bagi orang di luar Lamakera itu, melihat Lamakera itu luar, itu sudah jadi kiblat. Dalam hal jamaah di masjid itu luar biasa. Tetapi ini tidak bisa berhenti di sini. Perlu terus diisi, disegarkan. Maka pengetahuan-pengetahuan terkait dengan spiritualitas itu juga perlu terus dilakukan. Injeksi kepada jamaah. Dalam kaitan dengan pengetahuan spiritual ini, ya beberapa upaya yang mungkin telah dilaksanakan itu dengan mengundang dai-dai dari luar. Antara lain pencerahan. Antara lain kita ya bisa hadirkan penceramah-penceramah, khatib-khatib, terutama di momen perayaan besar, Idul Fitri, Idul Adha, dengan menghadirkan beberapa penceramah. Kadang kita datangkan dari Jawa, dari Kupang, dari beberapa kabupaten yang ada di sekitar Lembata juga sudah pernah kita sampaikan. Ini yang mungkin harus kita kendor lagi untuk bagaimana mengisi pengetahuan. Ya, di samping pengetahuan terkait dengan ubudiyah, itu juga harus sampai menembus pada dimensi esoterisme spiritualitas. Dimensi kedalamannya. Penghayatan iman itu penting sekali. Sehingga keberimanan kita, ibadah kita itu punya efek. Terjadi pencerahan ruhiyah, pencerahan batin. Itu efeknya. Karena dia didukung dengan pengetahuan. Kalau dia tanpa pengetahuan, dia hanya ritual. Dia hanya ritual. Jadi ritual itu mekanik saja. Kalau dengan pengetahuan dan penghayatan, dia naik peringkat menjadi spiritualitas. Sehingga ada faktor, ada sisi penghayatan imani yang itu nanti akan terrefleksi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan konkret. Nah, jadi itu pilar pertama. Dan pilar kedua adalah ilmu. Maka di Madinah itu, seusai perang Badar, Nabi mendirikan madrasah kutab untuk mewadahi kegiatan di bidang pendidikan, di bidang pengajaran tentang ilmu. Selain dari ilmu agama, juga ilmu-ilmu terkait dengan ilmu-ilmu eksak dan lain-lain. Pertanyaannya, gurunya dari mana? Tawanan-tawanan kafir Quraisy dalam perang Badar difungsikan Nabi sebagai pengajar di madrasah kutab itu. Itu bisa dibayangkan, terlepas dari dia musyrik, dia kafir, tapi yang kita butuh itu ilmunya. Ya. Jadi makanya muncul itu, emas tetap emas, walaupun dia keluar dari mulut babi. Ada ungkapan ahli bijak, khudil hikmata wala yadurruka
min ayyi bi'ain kharajat. Ambil hikmah itu emas. Gitu. Tidak usah lihat dari bejana mana dia memancar hikmah. Maka kata orang, emas tetap emas. Walaupun dia keluar dari mulutnya babi, melewati najis mughalladh tanpa mengurangi kadar emas. Emas tetap emas. Iya. Itu semangat Islam itu luar biasa. Jadi peradaban itu, fondasi ilmu, pilar ilmu itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Apalagi kalau peradaban itu disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh cahaya. Cahaya itu karena cahaya iman dan ilmu. Jadi kita sering diajarkan waktu SD, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Suatu kampung, suatu negeri, suatu peradaban itu akan tampak gelap gulita kalau situ giroh ilmu itu tidak muncul. Tidak muncul. Jadi ilmu itu penting sekali. Lama kira harus bersyukur. Hari ini di depan mata kita itu, mulai dari TK, SD, semuanya negeri, sampai sanawiyah dan aliyah di satu kampung. Luar biasa. Ini sudah punya modal bahwa kita akan memberi warna lain bagi Lama Kera, dan dia terus memantulkan cahayanya karena ilmu pengetahuannya berkembang luar biasa. Giroh masyarakat mengejar ilmu, memburu ilmu, itu juga harus tampak luar biasa. Jadi tidak hanya anak-anak sekolah yang pagi sampai siang di sini, tapi masyarakat pun harus digugah kesadarannya bahwa ilmu itu penting sebagai pilar penting untuk kemajuan suatu peradaban. Nah, kita bicara adalah peradaban Lama Kera. Dan sejarah membuktikan, Pak, Lama Kera dulu terdepan. Karena Lama Kera itulah yang memulai tentang pendidikan itu. Garis miring pendidikan agama. Hasilnya ya, saya ini termasuk yang menikmati hasilnya. Jadi itu artinya bahwa orang Lama Kera sudah sadar dari dulu bahwa ilmu itu penting sekali. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana menggugah terus masyarakat kita supaya sadar bahwa ilmu itu penting untuk menambah pamor, apa namanya, ya, candra di muka peradaban Islam dari bumi Lama Kera. Itu dengan ilmu. Ya, dan sekarang dunia ini, bangsa-bangsa besar itu berkompetisi untuk meraih terdepan, di posisi terdepan dalam capaian iptek. Dalam capaian iptek. Keunggulan di bidang ilmu dan teknologi. Kalau kita tengok ke belakang, itu mestinya dunia Islam terdepan. Dan sudah dibuktikan pada masa keemasan. Karena kita punya ayat yang menyerukan kita untuk literasi atau iqra. Ilmu itu, kata Nabi, bersumber dari lisan yang gemar membaca dan akal yang gemar berpikir dan merenung. Jadi ini momentum luar biasa dengan keberadaan lembaga pendidikan. Secara fisik kita sudah luar biasa, tinggal isinya ini yang perlu kita kemas, kita poles. Jadi pilar kedua adalah ilmu. Dan pilar ketiga adalah moralitas. Jangan bicara suatu peradaban itu hebat kalau moralitas warganya itu rendah. Pentingnya moralitas itu. Maka penyair Syauqi Bey dan lain-lain itu mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Bahwa suatu bangsa itu akan tegak berdiri karena akhlak. Fa inhum zahabu akhlaquhum zahab. Jika akhlaknya sudah hilang dari perilaku kehidupan mereka, itu pamor peradaban bangsa masyarakat itu akan jatuh. Jadi moralitas itu penting sekali.
Apalagi kita ini yang Allah takdirkan 100% penghuninya muslim. Kalau orang Islam tapi ya moralitasnya rendah, apa yang mau dibanggakan dengan Islam ya? Sementara Nabi diutus adalah diutammima makarimal akhlak. 3 pilar ini akan menaikkan pamor candra di muka suatu peradaban. Dan lama kira harus membuktikan bahwa kami terbaik untuk capaian ini karena pilar ini ada di lama kira dan aktif hidup. Pilar ini hidup, masjid hidup, sekolah hidup, moralitas masyarakat juga hidup. Kita sudah punya modal sebagai orang lama holo, gelekanawat itu luar biasa. Tolong menolong, gotong royong itu moralitas, itu bagus. Cuma belakangan ini karena pergeseran akibat modernisasi, tata krama, sopan santun, yang sudah dirawat berabad-abad di Lemangkera ini. Itu nana, itu opu, ini kakak, ini adik, ini lebih tua. Harus saling menghormati dan menyayangi. Ini yang sekarang agak kelihatan kabur. Saya khawatir ini lama-lama Lemangkera hanya tinggal nama. Karena dirusak oleh warganya sendiri yang tidak mengindahkan pentingnya moralitas. Begitu Pak. Jadi untuk menjadikan satu kampung atau katakanlah satu perkumpulan yang beradab tentunya harus memiliki 3 dimensi, 3 pilar. Kemudian kadang banyak kita temukan ya punya agama, kemudian punya ilmu. Nah, moral ini begitu sangat penting untuk bisa dijaga. Nah, jaganya ini yang susah dan ya bagaimanapun kita tetap berupaya Ya. bisa merawat, menjaga dengan hadirnya ya bersama untuk bisa merawat kebinekaan kita selama ini sehingga tidak mudah atau kita bisa perbaiki sehingga ke depan ini Ya. kita bisa harapkan ya peradaban itu Ya. bisa nyata di dalam jangan sampai kita berbicara saja tapi hasilnya Ya. itu menjadi sirna. Jadi ini penting sekali. Ya. Maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu, terutama nahi mungkar itu tidak boleh redup. Karena bagaimanapun ya manusia itu memang bawaannya bisa pelupa, maka selalu diingatkan. Nah, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mengingatkan itu antara lain adalah masjid. Nah, kita perlu institusi-institusi sosial seperti masjid, seperti sekolah, seperti lembaga adat, itu kita luar biasa. Itu juga bisa berfungsi untuk memberikan kontrol moral masyarakat. Syukur kalau juga ada sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran di masyarakat itu. Sehingga ada efek jerah. Ya, memang di negara hukum, ya hukum. Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan dengan sanksi adat, dengan sanksi secara agama, saya kira juga tidak kalah efektifnya untuk menjadi peredam ya, kecenderungan masyarakat untuk bertindak amoral. Ya, saya kira itu penting sekali, karena itu suara-suara lantang tentang pentingnya moral itu harus terus disuarakan. Nah, saya khawatir kalau ini suara lantang ini lama-lama redup, masyarakat kemudian bertindak semakin bebas. Masya Allah. Yang kena bukan individu, tapi masyarakat ini. Dan Lemangkera sendiri yang selama ini orang memandangnya itu dan ingin menjadikan itu sebagai kiblat bagi kemajuan peradaban di Lama Holot, terutama di Solo Watan Lembang ini, itu hanya menjadi sebuah ungkapan, tapi menjadi kabur karena tidak bisa dibuktikan oleh warganya sendiri. Jadi itu penting sekali, Pak. Kontrol itu penting, mengingatkan itu penting, sanksi itu penting bagi siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran moral. Untuk tingkatan kontrol ini
ya harus ada satu semangat baru yang harus kita tanamkan, yaitu tidak mudah untuk kita berputus asa. Iya, Bagaimanapun generasi ini menjadi tanggung jawab kita. iya, betul Ke sekali. depan ini agak lebih baik dari hari kemarin. Baik, kemudian ya mungkin terakhir dalam konteks isu nasional sekarang ini, ya di dunia pendidikan, terutama di Kementerian Agama, gaung moderasi beragama Iya. ini mungkin Bapak bisa menyampaikan dalam segi apa yang bisa mungkin Iya. sesuai dengan kapasitas Bapak. Silakan. Tentang moderasi, itu kalau dikaitkan dengan peradaban, adanya peradaban itu, lahirnya peradaban itu karena memang realitas sosio-kulturalnya itu memang mencerminkan pluralitas atau kebinekaan. Dan rumus bahwa kebinekaan itu rentan konflik. Menarik adalah Nabi membangun Madinah itu karena masyarakatnya itu multikultural, pluralitas, kebinekaan yang potensi konfliknya luar biasa. Tapi itu bisa diredam dengan wawasan tentang moderasi. Piagam Madinah itu syarat dengan nilai moderasi. Piagam Madinah 47 pasal itu syarat dengan nilai moderasi. Jadi Nabi sudah tangkap betul bahwa ini Madinah ini. Ya. Kalau tidak dengan moderasi, dan agama harus yang terdepan menyuarakan tentang moderasi. Ya. Maka itu yang kemudian menjadi model, menjadi referensi sebagai sebuah peradaban ideal. Robert N. Bella, seorang sosiolog Amerika, itu sangat terkagum-kagum membaca sejarah tentang Piagam Madinah. Sampai-sampai dia mengatakan Piagam Madinah adalah piagam tertulis dan tersistematis pertama kali ada di bumi manusia. Bayangkan itu, sistematis sekali. Dan di dalamnya itu adalah tentang menghargai perbedaan, termasuk perbedaan agama. Itu sebenarnya adalah moderasi. Rusak suatu peradaban jika yang sebaliknya yang ditampilkan oleh warga masyarakat, alias tidak moderat. Yang bahasa sekarang adalah tampilan yang cenderung intoleran dan radikal dan lain-lain. Turunannya itu justru akan merusak kebersamaan di dalam keragaman yang kita miliki. Jadi moderasi itu, dengan keragaman itulah dia hadir. Apalagi moderasi atas nama agama, menghadirkan agama sebagai kekuatan perekat kebinekaan. Dan Madinah itu mampu direkatkan karena Piagam Madinah itulah ikhtiar Nabi membumikan Islam ya, dalam konteks kehidupan sosial politik menjadi kekuatan perekat. Maka para ahli mencoba menelaah 47 pasal Piagam Madinah itu. Intinya cuma 5. Dari 47. 47 pasal itu intinya cuma 5. 5 ini ada 1 tentang ketuhanan. Itu diulang-ulang di dalam Piagam Madinah. Yang kedua adalah kemanusiaan. Juga diulang-ulang. Yang ketiga adalah persatuan. Juga diulang-ulang. Maka Nabi menyebut dengan semua warga Madinah adalah umat. Satu umat Madinah. Persatuan. Yang keempat adalah musyawarah. Yang kelima keadilan. Itu intisari dari Piagam Madinah. Ternyata begitu Indonesia merdeka, founding father kita diilhami oleh Piagam Madinah ini merumuskan Pancasila.
ditambah lagi diinspirasi oleh gagasan Asy-Syatibi dalam Maqasidus Syariah yang intinya 5: al-hifdzu 'ala din, memelihara agama; al-hifdzu 'ala nafs, memelihara jiwa; al-hifdzu 'ala nasl, memelihara keturunan dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman ini menjadi persatuan Indonesia. Yang keempat, al-hifdzu 'alal aqal, kekuatan akal itu akan menyaring poin-poin penting, nilai-nilai penting di dalam proses musyawarah, mengambil intisarinya. Dan yang keempat adalah al-hifdzu 'alal mal, itu konteksnya adalah keadilan sosial. Jadi Pancasila ini lahir dari rahim Piagam Madinah. Pancasila ini lahir dari Maqasidus Syariah. Kalau saya boleh mengatakan dengan bahasa saya, dan pernah saya khutbahkan dalam ulang tahun seminar internasional tentang Pancasila di Jogja, pas giliran saya khutbah, saya katakan, kalau kita jujur membaca sejarah, Pancasila ini lahir dari Piagam Madinah dan Maqasidus Syariah menjadi dasar negara. Maka dasar negara Republik Indonesia adalah Piagam Madinah dan Maqasidus Syariah. Sebagai Muslim, saya bangga. Jadi tidak usah lagi itu kita bikin khilafah, tidak perlu kita bikin sistem militer, hanya sebutannya Pancasila. Karena kita bineka, maka tidak perlu pakai sebutan satu corak atau satu paham saja. Cukup dengan Pancasila itu sudah merangkum semua yang ada. Dan itu sekali lagi berbasis pada Piagam Madinah. Jadi bicara moderasi itu tidak lepas dari bicara madani. Sekarang itu menjadi wacana karena kita kehidupan ini ke depan kan menjadi madani. Menjadi madani. Artinya ada semakin dialog peradaban semakin terbuka. Maka tidak boleh eksklusif. Eksklusif itu ancaman bagi kebersamaan. Jadi apapun yang kita lakukan tidak boleh eksklusif. Tidak boleh. Harus inklusif. Jadi doktrin Islam rahmatan itu sebagai fondasi, dan ini makalah saya di Kementerian Agama dalam beberapa forum. Saya tulis ISRA, artinya Islam rahmatan, fondasi membangun moderasi, toleransi, dan inklusivisme beragama. Itu penting sekali karena kita ditakdirkan Allah sebagai bangsa memiliki tingkat kebinekaan yang luar biasa. Maka moderasi itu adalah menjadi kekuatan perekat. Dan Islam sebagai agamanya diyakini mayoritas bangsa ini punya ajaran otentik yang disebut dengan Islam rahmatan itu. Bahkan ada ayat secara eksplisit di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kata umatan wasat itu lahir dari Al-Quran sendiri, bukan kata-kata impor. Enggak. Jadi memang Al-Quran itu memang wawasan moderat. Maka orang Islam harus terdepan menyuarakan tentang moderasi. Ya ini karena mungkin pertimbangan situasi politik sehingga sepertinya ada orang luar yang memaksakan moderasi itu. Tapi sebenarnya kita yang harus lebih terdepan, lebih depan untuk menyuarakan. Karena itu ajaran Islam otentik. Al-Quran sudah menyampaikan luar biasa. Maka saya dalam forum Kongres Asosiasi Dosen Pendidikan Islam se-Indonesia di Jogja bulan Agustus kemarin, pada tablik akbar ada 4 dosen dari seluruh Indonesia disuruh tampil untuk menjadi pembicara. Saya salah satunya pembicara dan saya pembicara pertama. Saya buat analogi. Islam rahmatan itu ibarat samudra di Indonesia yang punya kemampuan adaptasi dan kemampuan merangkai sehingga pulau-pulau terpencil pun dirangkai, jadilah NKRI. Jika Indonesia tanpa samudra, maka pulau itu akan berdiri sendiri dan tidak ada connect dengan pulau yang lain. Itu analogi bahwa Islam di Nusantara ini hadir sebagai kekuatan perekat kebinekaan yang Allah takdirkan bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Betul-betul bahwa Islam rahmatan lil alamin. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Baik, ini yang selama ini
generasi-generasi kita setelah melanjutkan pendidikan di madrasah aliyah, terutama di Mandar Palestina. Ada yang ke Kupang, ada juga Makassar, ada juga yang ke Jogja. Ya. Ya, ini beberapa tempat ini kita harapkan ya, perhatian orang tua, Ya. juga dukungan dari senior-senior yang di beberapa tempat itu, sehingga muncul generasi-generasi lama kira ke depan itu yang bisa kita harapkan kembali bisa menyampaikan apa yang selama ini mereka terima tentang agama tentunya kepada orang-orang kita yang ada di sini. Nah, ini mungkin kepada Mandua khususnya, mungkin Bapak bisa menyampaikan kata terakhir tentang pesan serta motivasi bagi kami yang di Bukit Peradaban ini. Karena bagaimanapun terus kita pacu untuk bagaimana kita bisa setelah keluar dari Mandua Flores Timur, terus kita lanjutkan pendidikan, apakah itu di Kupang, di Makassar maupun di Jogja. Nah, jadi pertama ya kita mengapresiasi minat alumni dari MAN ini untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tertinggi sesudah MAN. Itu kita perlu mengapresiasi. Padahal kalau dilihat yang kasat mata kan kondisi alam, kondisi orang tua kan tidak begitu meyakinkan dalam tanda kutip. Tapi ya itu saya kira kita perlu mengapresiasi ya niat dan semangat itu. Itu artinya bahwa ya dalam kapasitas seperti apapun itu ada keinginan untuk mau merubah. Dia ingin merubah dirinya dan merubah kondisi keluarganya, merubah nama baik keluarganya. Tentu efek lebih ke depan adalah dia ingin merubah dan memajukan peradaban. Saya kira ini kita perlu mengapresiasi. Nah, karena itu maka sekarang dunia di kampus di mana-mana itu kompetisinya semakin luar biasa. Semakin kompetitif, terutama tes masuk. Makanya kita perlu perkuat. Basicnya harus diperkuat. Supaya keinginan mereka itu juga didukung dengan kesiapan yang memadai. Nah, karena saya melihat ya di Jogja terutama, jangankan negeri, swasta pun sekarang bertarung dengan negeri. Semuanya itu berfastadikul, berlomba. Jadi ya saya mengapresiasi untuk kesekian kalinya adik-adik kita yang lulus dari sini. Tetapi untuk tahun ini kalau boleh saya mengusulkan, ya harus kita bagi ke berbagai disiplin ilmu. Karena peradaban itu tidak hanya butuh satu disiplin ilmu. Ya, berbagai disiplin ilmu. Harus ada jadi sarjana matematika, pendidikan matematika. Sekolah kita di sini banyak. Ya. Pendidikan agama penting. Orang lama kira yang kuliah umum pun, kalau dia memanfaatkan waktu dengan baik, saya kira terbuka untuk dia membekali diri dengan tambahan pengetahuan agama yang jadi kita tidak lagi bahwa ahli agama itu harus belajar di lembaga pendidikan agama. Enggak. Sekarang dengan teknologi ini luar biasa. Akses informasi, literasi itu juga luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Gadget ini semua ada di sini. Nah, saya kadang-kadang ya, seperti kemarin malam, jam 2 saya bangun. Saya ikuti mimbar Al-Quran dari Kairo. Saya juga perlu terus menyegarkan bacaan saya dengan terus meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi itu saya kira kita mengapresiasi. Nah, kalau sudah begitu, maka orang tua itu harus merubah gaya hidupnya. Itu penting itu. Ya. Artinya fokus bahwa semua kebutuhan kuliah anak itu harus disiapkan betul.
Anak kita juga tidak kalah jauh dengan yang lain. Hanya tes masuknya yang sulit. Untuk Jogja itu tes masuknya sulit sekali, apalagi lembaga pendidikan sekaliber UIN Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai UIN tertua di Nusantara. Itu dengan standar yang lumayan tinggi. Tapi masih kita upayakan. Tapi kalau sudah masuk, mereka masih bisa bersaing dengan siapa saja. Cuma kebiasaan yang terbawa dari sini, malas baca itu tuh masih juga terbawa sampai ke sana. Ya, mungkin 1-2 tahun, 3 tahun barangkali itu kemudian ada tampak perubahan. Nah, ini saya ingin tuh semester 1-2 di kampus mana saja di Jogja, ini dia sudah kelihatan dari segi bacaannya, dari cara bicaranya, itu sudah harus bisa terbaca dari terukur dari situ, bahwa sudah mulai ada tanda-tanda progres. Nah, jadi itu penting sekali. Kalau potensi kita tidak kalah dengan orang lain, bahkan mungkin kita lebih. Tekan ikan tiap hari. Bisa dibayangkan. Kita makan protein ya dari laut ini luar biasa. Dalam hal ini nih mungkin ya tempat katakanlah di Kupang dengan organisasi Ikhwannya, Makassar dengan Hipalnya, kemudian di Jogja dengan Amalinya. Ini lebih awal menyampaikan informasi sehingga pembagian disiplin ilmu ini bisa merata, karena kebanyakan yang dibawa dari sini misalnya kalau ke terbiah semuanya ke terbiah, ke hukum di syariah misalnya dia ke syariah. Bagaimana kajian semacam yang selama ini mungkin jarang orang masuk itu di kajian ya usuluddin, ya perbandingan agama, filsafat dan sebagainya. Kajian-kajian yang mengarah kepada pemikiran itu yang mungkin banyak belum diminati. Jadi ini menjadi penting kalau informasi-informasi itu bisa lebih awal disampaikan oleh senior-senior yang lebih duluan masuk, yang sekarang tergabung di Amali, Hikmat maupun di Ikhwan Kupang. Jadi kita sudah memberi sinyal kepada adik-adik yang di sana untuk memberi info ke sini. Khususnya ya yang bersangkutan orang tuanya, bahwa kalau bisa untuk prodi akan datang, jangan ke UIN. Kita perlu ke UAD, ke lembaga-lembaga pendidikan punya FK, berbagai disiplin. Mau pendidikan bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, fisika ada, kimia ada, biologi ada, matematika ada. Itu kan harus kita lakukan juga. Karena kita butuh pembangunan negara ke depan ini, ya ilmu-ilmu itu juga. Nah, tentu ya semua ilmu itu kita jujur saja itu sebetulnya berbasis dari wahyu Al-Quran. Maka perlu waktu untuk kita melakukan pendalaman, konfirmasi dengan Al-Quran, dengan tentu ada kajian tafsir dan lain-lain. Nah, kebetulan saya di Jogja itu ikut mengelola sebuah kajian yang sudah dianggap mewah oleh perguruan tinggi umum se-Indonesia. Pada kami lakukan itu atas nama Masjid Kampus UGM, yaitu kajian paradigma dan epistemologi profetik. Paradigma dan epistemologi profetik. Sekarang itu menjadi model untuk masjid-masjid kampus se-Indonesia. Kongres 2 bulan lalu di Jakarta, yang saya lakukan itu sudah ditarik ke pusat, jadikan model untuk semua perguruan tinggi. Sehingga mereka yang kuliah di umum pun, mereka tidak kering wawasan agama. Ini kan mungkin di anak-anak kita bisa masuk ke sana. Masuk ke sana. Paling kurang ya pelan-pelan untuk masuk ke sana, untuk bisa masuk dulu, ikut kajian dulu, karena kan terbuka. Iya, terbuka wawasan. Iya. Jadi kita harapkan sebuah ke depan itu dan mereka pulang walaupun dia sarjana pendidikan matematika, tapi wawasan Quran yang bagus, wawasan keilmuan Islamnya juga lumayan bagus. Artinya tidak terlalu bagus, tapi lumayan bagus. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Karena sekali lagi, ini modal untuk membawa peradaban Lamakera ini ke depan. Jadi tetap menjadikan Lamakera adalah mercusuar peradaban Lamakolo. Jadi kalau takdir kita dengan letaknya yang sangat strategis ini, saya kira itu modal untuk melangkah ke masa depan. Ya, baik, jadi apapun yang kita lakukan
dalam hal peradaban ini kata kuncinya tidak boleh lepas dari 3 pilar, yaitu agama, ilmu, dan moral. Ini menjadi penting bagi generasi kita ke depan. Mungkin itu yang bisa kita informasi sampaikan kepada sahabat Manda di mana berada. Mudah-mudahan ya ini bukan awal, tetapi insya Allah akan berlanjut jika berkenan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya. Dan ini yang kita selama ini kita berharap ya Manda bisa mendatangkan tamu-tamu ya sekaliber Bapak, kemudian begitu pula generasi-generasi lain ya Kak Harun, dan mungkin muncul lagi ada Umar, mungkin lagi dari Makassar, beberapa lagi yang kita bisa nanti bisa mampir ke bincang santai bersama Mandua Flores Timur. Sekira begitu. Kata penutup, ya, Mandua Flores Timur itu harus bersyukur karena menjadi Mandua Flores Timur itu sebuah karunia yang luar biasa. Karena itu karunia itu bukan gratis, tapi itu melalui sebuah proses pergumulan yang luar biasa. Karena yang pelaku sejarahnya ingin supaya membawa peradaban Lamakara ini terus berada di garis depan dalam menyongsong masa depan. Karena itu dua ini juga harus selalu mengupdate dirinya, terutama siswanya menyiapkan dirinya untuk memasuki hari esok. Terima kasih. Terima kasih. Salam Mandua Flores Timur dari Bukit Peradaban, dan titip salam untuk keluarga semua, adik-adik Amali Ya, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.